Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk kelas 10 akan belajar dengan Pak Surahman dengan materi pelajaran bab 1 ya, mengobservasi kekayaan laut Indonesia. Untuk mengobservasi kekayaan laut Indonesia itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Di antaranya ada 4. Yang pertama mengenai mengobservasi ini, nanti kita akan melihat pengertian, ciri-ciri dan informasi dalam teks laporan hasil observasi. Kemudian yang B-nya itu ada interpretasi teks laporan hasil observasi, dan yang C adalah struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kemudian yang D-nya penyusunan teks laporan hasil observasi. Pengertian, ciri-ciri dan informasi dalam teks laporan hasil observasi itu untuk pengertian dan ciri-ciri teks laporan hasil observasi nanti akan kita lihat sebagai berikut. Pengertian teks laporan hasil observasi dan ciri-cirinya adalah teks laporan hasil observasi atau report berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Kegiatan observasi merupakan kegiatan pengumpulan data atau informasi melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan atau lokasi pengamatan. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang tingkah laku, keadaan, kondisi atau situasi dari objek yang kita teliti. Ciri-cirinya, ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersifat objektif, kemudian global dan universal. Yang B-nya, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Kemudian yang C-nya ditulis secara lengkap dan sempurna. D-nya ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. E-nya informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. F-nya tidak mengandung prasangka, dugaan atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Dan G saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Nah, sekarang kita lihat informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi. Informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi merupakan fakta yang ditemui pada objek yang diamati. Fakta adalah harus peristiwa yang benar-benar terjadi, dan fakta menunjukkan kebenaran informasi. Fakta merupakan pernyataan yang tidak terbantahkan kebenarannya, dan selanjutnya fakta juga harus merupakan objektif, berarti dapat ditangkap oleh indera dan mengandung kepastian. Interpretasi teks laporan hasil observasi, nanti akan kita buat ringkasan teks laporan hasil observasinya, dan kemudian kita harus bisa menyimpulkan fungsi teks laporan hasil observasi. Langkah-langkah meringkas teks laporan hasil observasi. Yang pertama, kita harus memahami isi teks. Kemudian yang kedua, menemukan pokok-pokok informasi dalam teks laporan hasil observasi, dan yang terakhir adalah mengembangkan pokok-pokok informasi ke dalam paragraf. Simpulan teks hasil laporan observasi harus merupakan interpretasi terhadap teks laporan hasil observasi, dapat dilakukan dengan menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Simpulan adalah rumusan akhir tentang sesuatu, dalam hal ini adalah teks. Simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks tersebut. Kemudian struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan observasi akan kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, struktur laporan hasil observasi itu harus merupakan definisi umum. Definisi umum merupakan pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas di dalam teks. Kemudian yang kedua, definisi bagian. Definisi bagian merupakan bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf dan merupakan penjelasan rinci.
Kemudian yang ketiga, definisi manfaat atau perilaku. Definisi manfaat merupakan bagian yang menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan, biasanya untuk benda mati. Sementara itu, untuk mendefinisikan benda hidup, definisi yang digunakan adalah definisi perilaku. Dan untuk penutupnya atau kesimpulan, penutup atau kesimpulan merupakan bagian rinci akhir teks laporan hasil observasi. Penutup dapat berisi simpulan berupa tanggapan atau interpretasi penulis tentang objek yang akan dibahas. Penutup atau simpulan bersifat opsional, artinya boleh ada, boleh juga tidak. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, di dalamnya sebuah kaidah kebahasaan atau teks laporan hasil observasi harus berisi kata, kemudian frase atau kelompok kata, verba, kata kerjanya, dan nomina kata bendanya. Kemudian yang kedua, kalimat definisi dan deskripsi. Kalimat definisi berarti yang menyatakan pengertian, dan deskripsi berarti menggambarkan. Kemudian yang ketiga, kalimat simpleks. Kalimat simpleks ini adalah kalimat yang menyatakan kalimat sederhana, dan kalimat kompleks adalah kalimat yang majemuk. Kemudian penyusunan teks laporan hasil observasi harus merupakan gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam penyusunan teks laporan hasil observasi. Sebuah tulisan atau teks terdiri atas gagasan pokok dan gagasan-gagasan penjelas. Sebelum menyusun ke teks laporan hasil observasi, Anda diharuskan menentukan gagasan pokok atau gagasan penjelas teks laporan hasil observasi yang akan Anda susun. Mengembangkan teks dimulai dengan menuliskan gagasan-gagasan pokok. Terlebih dahulu, setiap gagasan pokok dikembangkan menjadi satu paragraf. Langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Pertama, menentukan topik masalah yang akan diamati atau diteliti. Kemudian yang kedua, merencanakan cara penyelesaikan masalah. Yang ketiga, melakukan pengamatan sesuai dengan masalah yang ditentukan. Yang keempat, meneliti ulang hasil pengamatan. Yang kelima, membuat kerangka laporan hasil observasi. Yang keenam, menyusun laporan hasil observasi. Dan yang ketujuh, membenahi laporan. Untuk pemaparan objek ini masuknya ke bab 2. Nanti setelah bab 2 baru akan kita lanjutkan. Sementara ini kita baru selesai ke bab 1 dulu. Untuk sementara, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.